Kemudian ayahnya Nabi, ibunya Nabi. Saya mau singkat saja. Ada kitab besar. Jadi ada tokoh besar Mesir, namanya Abu Sa'id Al-Busiri, mengarang kitab Burdah namanya. Burdah. Burdah ini isinya syair puji-pujian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Abul Hasan Asyadili, pembangun Torekah Syadiliyah itu, beliau meninggal di Mesir dekat Sudan, namanya Khumaisara. Lumayan, hampir dari sini Surabaya kayaknya, pokoknya 23 jam itu, lumayan dari Kaironya itu. Jadi boros kalau kita dari Mesir pengen ke Imam Abul Hasan ziarahnya, ndak bisa langsung PP itu, ndak bisa. Kalau Alexandria masih dekat, masih bisa PP. Beliau meninggal, diteruskan oleh Imam Abul Abbas Al-Mursi. Makamnya di Alexandria. Abul Abbas Al-Mursi ini punya murid dua hebat. Satu pandai merangkai prosa, jadi kata-kata bijaknya itu luar biasa, menyentuh. Namanya kitabnya Al-Hikam. Kalau orang-orang gondrong mah, kamu guru Gopar dapat belajarnya begitu, kitab Al-Hikam begitu. Nah, Syekh Nawi Al-Bantani itu sarahi dalam Iqadul Misbahud Dhulamnya itu. Kemudian yang satunya pandai merangkai sajak, puisi, namanya Imam Busiri. Jadi Imam Busiri pandai merangkai sajak, puisi. Imam Ibnu Athaillah Sakandari merangkai prosa menjadi hikam. Imam Busiri ini Burdani sarahnya banyak. Lebih dari 300 ulama mengomentari kitab Burdah. Salah satunya gurunya Fathul Muin. Ini aja biar nggak keluar dari materi kita. Namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mengarang kitab namanya Al-Umdah fi Syarhil Burdah. Dalam kitab Al-Umdah itu diceritakan begini. Dari Sayyidina Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah 10 tahun. Kemana aja sejak Nabi di Madinah sampai wafat, Anas ikut aja. Saya mau singkat biar enggak panjang menceritakan ini, karena ini jawaban daripada saudara kita menanya ayah bundanya Nabi. Anas bin Malik kalau ada tamu ke rumahnya, saya singkat karena panjang itu di kitab Al-Umdahnya. Jadi kalau ada tamu ke rumahnya selalu dihormati, apalagi teman-temannya, para sahabat-sahabat Nabi main. Itu kalau dihormati selalu dikasih, bahasa Betawinya topo. Lap tangan tuh habis makan, topo. Itu lap makan itu kasih topo, dan topo ini udah ada pulau-pulaunya. Udah ada pulau Kalimantan, pulau Papua, saking kelamaan, udah banyak item-itemnya. Jadi satu hari ada sahabat datang ke rumah Anas bin Malik radhiyallahu an. Lalu Anas tuh menyediakan topo di sampingnya tuh. Dia masuk ke dalam, rumahnya kecil, masuk ke dalam ngambil buah-buahan buat cuci mulut. Jadi sehingga melihat topo ini nih, si tamu nih jelek kayak begini dikasih gue, begitu kata si tamu. Airnya dibuang tuh topo tuh, kena tungku yang lagi nyala api. Pas kena topo itu mati. Api yang berkobar-kobar itu mati. Dia bingung juga tuh si tamu. Loh, topo jelek begini ya? Hebat juga ini. Jelek udah bulukan kayak begini. Begitu. Tadinya menghina, nih Anas kurang menghormati gue, masa bekasan kayak begini cuci tangan saya, begitu. Akhirnya mati. Lagi dia nongkrong di depan dapur itu, di api itu, Anas keluar ngambil buah. Kenapa? Ini saya kagak ngerti ya mente ini. Ini topo jelek ini dikasih saya.
Jangan bilang jelek, itu topo istimewa. Istimewa bagaimana? Saya tidak bakalan keluarkan itu topo kecuali yang datang kiai-kiai, orang-orang besar. Iya wes lah, saya nggak ngerti istimewa atau apa. Ini bisa api mati kena ini nih, bingung. Itu dia karena topo itu istimewa. Kenapa ini bisa mati? Begini. Jadi sesudah Nabi meninggal dunia, waktu masih hidup saya dibagi sama Nabi. Anas, nih buat ente, sapu tangan bekas Nabi kalau habis makan ngelap itu. Setiap habis makan Nabi ngelap pakai itu. Dikasihlah Anas. Jadi ini kenang-kenangan besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat Anas. Disimpan rapi. Setiap ada orang besar baru dikeluarin. Biar tangannya dia nyentuh pada bagian yang dimana Nabi pernah menyentuh. Maka Anas bilang, kenapa api itu mati? Karena topo ini pernah disentuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topo ini pernah dipegang oleh Nabi, maka api mati. Karena api tidak bisa membakar sesuatu yang ada bersentuhan dengan Nabi Muhammad, tidak bisa. Pertanyaannya, bila timbang topok doang, api enggak bisa ngebakar yang kena tangannya Nabi, bagaimana rahim ibunda Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah, Aminah bintu Wahab, ibunda Nabi yang gondol-gondol Nabi 9 bulan lamanya. Bila topok kepegang doang sama Nabi, api jadi enggak kebakar. Masa iya perut yang menggondol Sayyiduna Muhammad lalu nyebur ke neraka? Sesuatu yang sangat sulit difahami. Sulit. Bila beginian aja ndak masuk neraka, masa bapak ibunya Nabi lalu kemudian masuk neraka? Alangkah dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya bukan pada bagian akidah. Saudara percaya atau saudara tidak meyakini, tidak menjadi madarat pada keimanan. Tapi sebagai ahlus sunnah wal jamaah, muhibbin kepada ahlul bait, saudara Ibnu Hajar menyatakan, maka masa iya bapaknya Nabi dan ibunya Nabi, kita aja umatnya masuk surga, masa bapaknya Nabi, ibunya Nabi lalu masuk neraka? Karena itu dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, dipuji Nabi, dan berbulak-baliklah engkau pada orang-orang yang tukang ibadah. Maka kakek neneknya Nabi itu orang suci, ibadah demi ibadah dilakukan, semuanya, tidak ada yang tidak suci. Jadi kata Nabi, nikahu abai ka nikahil Islam. Abah-abahku itu ndak ada yang nikah, yang kumpul kebo, yang tidak benar. Semuanya bagus, semuanya sampai Nabi Adam. Maka di dalam Maulid Berzanji dijelaskan, bisa dilihat pada Berzanji Nazam, Imam As-Sayyid Al-Habib Zainal Abidin Al-Barzanji menyatakan, wa mazala nurul Mustafa mutanaqqilan minat tayyibil atqali tahiri ardani ila sulbi abdillahi summa li ummihi wa qad asbaha wallahi min ahli imani. Nabi Muhammad itu pindah-pindah dari orang suci ke orang suci, dari Nabi Adam orang suci terus, dari orang mulia ke orang mulia, orang mulia ke orang mulia, sampai jatuh kepada Abdul Muttalib, sampai jatuh kepada Abdullah, sampai jatuh kepada Sayyidatuna Aminah, sampailah kemudian Nabi lahir
wa qad asbaha, sungguh menjadi keduanya, abahnya dan ibunya, wallahi demi Allah, min ahli imani, daripada orang yang beriman. Orang yang beriman. Itu begitu. Maka i'tiqad kami saudara, abahnya Nabi, ibunya Nabi adalah minan najin, termasuk orang-orang yang selamat daripada masuk neraka. Dan itu adalah pandangan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Abahnya Nabi, ibunya Nabi, najin, orang yang selamat. Apalagi bila kita merujuk pada ahlul fatrah, orang-orang yang lahir pada masa kekosongan wahyu. Maka ahlul fatrah itu di dalam surat Kahfi, surat Isra Allah jelaskan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak bakalan menyiksa ke neraka manusia itu sebelum kami mengutus rasul terlebih dahulu. Dan ketika itu orang Arab tak ada rasul sejak zaman Nabi Ismail, sudah nggak ada rasul-rasul, baru ada rasul di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau kita pelajari tentang bagaimana sepak terjang datuk-datuknya Nabi, hal yang paling bagus, kitabnya yang paling mudah dibaca adalah karya gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, mufti besar madhab Syafi'i di Mekah pada zamannya, yakni Al-Imam Al-Alama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang orang kita pada ngaji Jurumiyah Musarah Mukhtasar Jiddan itu ada namanya Sirah Dakhlaniyah, Sirah Nabawiyah, karya Al-Imam Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, anak cucu Nabi yang kaya Nabi, lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Wafatnya saking mahabbahnya Nabi. Itu kitabnya ada 3 jilidan. Kitab itu pada jilid pertama berbicara siapa datuk-datuknya Rasulullah. Semuanya orang mulia, semuanya orang bagus. Silakan dibaca peri kehidupannya. Ala kulli hal, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ayah dan ibunya Nabi adalah minan najin, termasuk orang-orang yang selamat, yakni min ahlil jannah. Ini yang dapat saya jawab saudaraku pemirsa RTQ TV ini dari apa yang ditanya. Wallahu a'lam.